Om Swastiastu, Tabe Salamat Ligun Alatai, Salam Sujud Karang Malempang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Idewa Nyomana Widya Parinata. Di sini saya diberi kesempatan untuk memberi dharma wacana yang akan saya ambil, yaitu bertemakan catur asrama. Di catur asrama ini yang akan saya pertebal atau yang akan saya bahas lebih lanjut, yaitu di pertama yaitu saat brahmacari, karena kebetulan sekali sekarang saya sedang melaksanakan yaitu brahmacari, yaitu belajar. Pertama-tama saya ucapkan puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Yang Widiwasa, telah memberikan berkahnya sehingga saya dapat menyampaikan materi pada hari ini. Jadi Bapak Ibu umat sedharma dan kawan-kawan yang saya cintai dan berbahagia, tema hari ini yaitu catur asrama. Catur asrama berasal dari bahasa Sanskerta, terdiri dari catur dan asrama. Catur yang artinya 4 dan asrama yang artinya jenjang kehidupan. Jadi menurut agama Hindu, catur asrama adalah 4 jenjang kehidupan yang akan dilalui oleh umat Hindu, yaitu terdiri dari atas 4, yaitu yang pertama adalah brahmacari, yang kedua grehasta, yang ketiga wanaprasta, dan yang terakhir adalah bhiksuka. Yang pertama yaitu brahmacari. Brahmacari berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari Brahma dan Cari. Brahma yang artinya ilmu pengetahuan dan Cari yang artinya perjalanan. Jadi dapat disimpulkan bahwa brahmacari ini adalah ilmu yang terus berjalan. Jadi kita semua ini terus berjalan. Jadi ilmu terus berjalan seiring bertambahnya zaman. Ilmu akan terus ada. Ilmu itu tidak akan berhenti di satu tempat. Itu yang selanjutnya, di dalam kitab Niti Sastra pun dijelaskan. Niti Sastra 2 itu dijelaskan bahwa satu masa menuntut ilmu itu dimulai dari umur 0 hingga 20 tahun. Sedangkan ada pula yang menyatakan kita belajar itu hingga dari awal kita lahir hingga nanti tua terus meninggal pun tetap kita belajar. Kalau di Jawa itu kita menyebutnya itu dari tembang-tembang, itu ada tembang mijil, pocung, dandar pulau, dan sampai yang terakhir adalah pocung, sampai megatru. Di situ itu kita tetap belajar dan terus belajar. Dan sebagai penyemangat kita, di Jawa itu ada tembang namanya gugur gunung. Mungkin saya akan menembangkan sedikit suara saya, ya. Kayak gini lagunya. Ayo konco ngayahi karya ning projo rene kene gugur gunung tandang gawe sayuk-sayuk rukun bebarengan kancane aku lan puji na 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 siji loro laku papat leo na 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 bulu pes kuntul baris bulu pes kuntul baris bulu pes kuntul baris bulu pes kuntul baris. Yaitu adalah salah satu tembang gugur gunung, yang dimana tujuan tembang gugur gunung ini sebagai penyemangat untuk gotong royong. Ayo kita masyarakat umat Hindu sekalian sedharma untuk gotong royong membangun bangsa. Dengan cara apa? Dengan cara belajar, yaitu terus belajar. Semakin tinggi ilmu pengetahuan kita, jangan semakin sombong, kita harus tetap merendah dan bersyukur. Terus kita harus bisa membantu bangsa untuk memajukan bangsa.
Yaitu selanjutnya kita semangat nih, terus ada pun kendala-kendala belajar. Contohnya di khalayak Gen Z dan milenial itu apabila kita membuka sosial media itu banyak sekali keluh kesah anak muda sekarang itu. Contohnya di Threads atau di Instagram itu banyak mahasiswi itu atau siswa pun itu terkadang lebih malas belajar. Kenapa? Karena metode pembelajaran yang digunakan guru atau dosen itu terkesan kolot. Jadi mahasiswa atau siswi ini tidak dapat mengikutinya dengan baik. Karena apa? Karena dosennya atau gurunya itu menggunakan cara ajar yang melampau, yang harusnya berubah mengikuti zaman itu masih mengikuti pakem yang lama. Itulah mengapa banyak mahasiswa atau siswa itu lebih sukar atau tidak mau belajar di ruangan itu. Seperti itu. Mungkin dari bapak ibu atau dosennya harus mengikuti perkembangan zaman dengan metode pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif, mungkin seperti itu. Dan tidak salah juga mahasiswa atau siswa menuntut, tapi mahasiswa dan siswa ini harus fair juga. Jadi apabila gitu sampaikan kepada dosen atau gurunya, terus memberi masukan kepada dosen dan gurunya agar pembelajaran itu semakin menarik dan semakin disukai atau digemari sama anak-anak. Mungkin itu aja yang dari Brahmacari. Terus kita lanjut ke yang kedua, yaitu Grihastha, yaitu mencari pasangan hidup. Pasti banyak di sini teman-teman mahasiswa, mahasiswi atau siswa atau siswi itu lagi seneng-senengnya melihat lawan pasangan jenis kita seperti itu. Ya, di sini itu di Grihastha ini terdiri dari Gra dan Sta, yang artinya rumah. Gra yang artinya rumah dan Sta artinya berdiri sendiri. Jadi rumah tangga sendiri artinya. Jadi di mana Grihastha ini satu tingkat dari Brahmacari, yaitu mencari pasangan atau mencari teman hidup. Jadi setelah kita belajar, kita juga menikah dengan syarat-syarat perkawinan. Kita karena anak-anak muda ini, anak-anak remaja ini sering sekali sudah pacaran seperti ini, kanan kiri. Kalau nggak cocok putus, cari lagi. Itu wajar karena dia itu punya kesukaan seperti itu. Gimana membina rumah tangga ini juga harus matang-matang. Kenapa membina rumah tangga ini setelah Brahmacari, yaitu supaya kita itu sudah settle atau fondasi kita itu sudah baik. Jadi ketika kita sudah mau menikah itu tidak ada gundah gulana dan hingga tidak yang tidak kita inginkan seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kita dari ke Wanaprastha. Wanaprastha berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas dua kata, yaitu wana dan prastha. Wana yang artinya pohon dan prastha yang artinya berjalan. Yang dimana Wanaprastha ini artinya kayu yang berjalan. Yang dimana semakin tua kan kita habis Grihastha nih sudah menikah. Jadi semakin tua kita itu kita terus berjalan dan belajar. Dimana contohnya kalau Wanaprastha itu, contoh bapak ibu kita itu seperti itu, manajemen waktu, terus mengajarkan anaknya, seperti itulah Wanaprastha itu. Jadi kehidupan berumah tangga dan menyukupi kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh seorang orang tua. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu biksuka, yang berasal dari kata biksu. Biksu yang merupakan sebuah pendeta Buddha. Jadi yang terakhir ini adalah biksuka, adalah jalan terakhir, yaitu salah satu jalan terakhir untuk mencapai moksa. Di mana apabila kita sudah mau masuk ke tahap biksuka, kita sudah mulai melepas ngan-ngan kehidupan. Contohnya yang dulunya bekerja keras sudah terlepas dari ikatan duniawi. Jadi
kehidupannya hanya untuk